Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, refleksi 2020 dan bagaimana prediksi 2021. Baik, saya akan masuk kepada pengantar. Dalam tahun 2020, virus COVID telah membuat perekonomian global mengalami resesi, termasuk Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa memang sejak 2020, hampir seluruh negara di dunia tatanan ekonominya mengalami resesi. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 2% pada tahun 2020. Nanti kita akan lihat bagaimana selama 2020 ini prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana prediksi atau perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Ya, jadi ini banyak kalangan menantikan bagaimana perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Baik, kita masuk bagaimana refleksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa mulai pertengahan Maret 2020, perekonomian Indonesia mulai diserang ya oleh virus COVID-19. Hingga Desember 2020 ini, kasus penambahan baru dari COVID-19 ini masih cukup tinggi, ya, masih berkisar 6.000 sampai 7.000 kasus. Akibat dari itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal ketiga sudah resmi mengalami resesi, ya, karena 2 triwulan berturut-turut, kuartal ketiga dan kuartal keempat, kuartal kedua dan kuartal ketiga Indonesia mengalami kontraksi. Dan selama tahun 2020 diperkirakan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau tumbuh sebesar minus 2,02%. Nah, bagaimana pertumbuhan atau tren ekonomi Indonesia selama 2020? Di sini kita lihat ya, yang warna hijau adalah nilai PDB harga konstan, warna biru adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 secara year on year, dan yang warna kuning ini adalah secara Q to Q, ya. Mungkin lebih enaknya akan kita lihat melalui grafik ini, ya. Jadi pertumbuhan year on year ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi kuartal yang bersangkutan dibandingkan dengan kuartal tahun sebelumnya. Di sini bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2020 masih tumbuh positif sebesar 2,97%, artinya kuartal 1 2020 dibandingkan dengan kuartal 1 2019 masih positif sebesar 2,97%. Namun di kuartal kedua dan kuartal ketiga, ekonomi Indonesia sudah terkontraksi, ya, terutama di kuartal kedua terkontraksi dalam sebesar minus 5,32 dan pada kuartal 3 kemarin sebesar minus 3,49. Nah, untuk kuartal keempat ini saya prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh negatif sebesar minus 0,2%, ya. Artinya bahwa pertumbuhan kuartal 4 2020 dibandingkan dengan kuartal 4 2019 yang masih cukup normal kondisi perekonomian di 2019. Jadi kuartal keempat ini saya prediksi secara year on year negatif minus 2,00%, ya. Berikutnya adalah bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 secara Q to Q. Kalau Q to Q ini artinya kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jadi pada kuartal 1 2020, ya,
ekonomi Indonesia tumbuh minus 2,42%. Artinya bahwa kuartal 1 2020 dibandingkan dengan kuartal 4 2019 tumbuh minus 2,4%, ya. Kemudian di kuartal 3 kontraksi lebih dalam lagi sebesar minus 4,20, ya. Kemudian di kuartal 3 mengalami perbaikan, ya, karena di kuartal kedua ini merupakan puncaknya dari PSBB, ya, penutupan kegiatan-kegiatan ekonomi. Sedangkan di kuartal 3 sudah mulai membaik, ya, kegiatan-kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan kembali walaupun belum normal, ya, sehingga sudah tumbuh positif 5,06% dibandingkan kuartal 2 2020. Namun di kuartal keempat 2020, ya, secara Q2Q diprediksi minus 0,22%, ya, artinya lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 3 2020. Nah, tadi adalah refleksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Bagaimana sekarang prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021, ya. Beberapa asumsi yang saya gunakan adalah pada kuartal 1 2020 penanganan COVID, ya, 19 sudah mulai membaik. Kemudian stimulus pemulihan ekonomi yang dianggarkan oleh pemerintah juga berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan dunia usaha sudah mulai berproduksi kembali pada skala normal, serta kondisi sosial politik dan keamanan stabil, ya, atau terjaga, ya. Ini beberapa asumsi yang saya gunakan untuk memprediksi ekonomi Indonesia tahun 2021. Nah, dari hasil prediksi tersebut, ya, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 saya prediksi sebesar 3,74%, ya, di mana secara year-on-year, ya, kuartal 1 itu secara year-on-year tumbuh minus 0,30%, masih terkontraksi, ya. Dasarnya adalah karena di triwulan 1 2020 ekonomi Indonesia masih dalam kondisi normal, ya, sedangkan di 2001 kondisi ekonomi masih terkendala COVID-19, ya, sehingga saya prediksi sebesar minus 3,0%, ya. Sedangkan di kuartal kedua di sini saya prediksi tumbuh 5%, ya, karena di sini pembandingnya adalah kuartal 2 2020 yang kondisinya cukup terkontraksi, ya. Sedangkan di kuartal ketiga, ya, ini pembandingnya adalah kuartal ketiga 2020, ya, dengan asumsi tadi 4 asumsi itu, penanganan COVID sudah membaik, kemudian anggaran stimulus ekonomi juga sudah berjalan lancar, ya, sehingga saya prediksi sebesar 6% secara year-on-year tahun 2021, ya. Kemudian 2021 kuartal keempat, ya, ini lebih tinggi lagi sebesar 7%, sehingga secara total pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,74%. Nah, ini secara year-on-year, ya, kita lihat pertumbuhan ekonomi 2021, ya. Secara year-on-year artinya dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, ya. Bagaimana tren dari pertumbuhan ekonomi 21. Kemudian untuk secara Q2Q, ya, Q2Q di sini juga memperlihatkan seasonal atau siklus ekonomi, ya, artinya pertumbuhan ini dibandingkan kuartal sebelumnya, ya. Jadi pada tahun 2021 itu saya prediksi Q1 kuartal 1 2021 dibandingkan kuartal 4 2020 itu tumbuh sebesar minus 0,34%, ya. Memang biasanya di Q1, ya, ini pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi secara siklus atau secara seasonal, ya. Kemudian pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi
sebesar 3,70%, ya, artinya kuartal kedua dibandingkan kuartal ke-1 ya tumbuh sebesar 3,70%. Dan kuartal ketiga ya tumbuh sebesar 0,6% ya banding dengan kuartal kedua. Dan di kuartal keempat tumbuh sebesar 0,72%. Ini adalah pertumbuhan Q2Q ya. Terakhir, bagaimana besaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sangat ditentukan. Ini yang paling penting ya. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 ya, ini merupakan kunci karena kalau ini belum tertangani dengan baik, maka perekonomian akan selalu terdampak ya. Kemudian yang kedua juga yang lebih penting adalah kondisi sosial politik keamanan juga harus terkendali ya. Karena ini juga merupakan kunci keberhasilan perekonomian. Dan yang ketiga adalah dunia usaha kembali bangkit ya dan berproduksi pada skala normal. Demikian beberapa informasi mengenai refleksi pertumbuhan ekonomi 2020 dan prediksi 2021. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.